Halo, selamat pagi. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Daftar hadir silakan diisi. Saya mulai lah ya. Sudah 8.05. Saya ulang sedikit yang materi minggu lalu. Sudah keluar PPT-nya? Keluar, Bu. Oke, fungsi dan grafiknya. Ini pertemuan 6 yang minggu lalu ya. Jadi sebuah fungsi F adalah aturan atau padanan yang menghubungkan tiap objek dalam suatu himpunan. Jadi kita punya himpunan yang namanya daerah asal atau domain, kemudian dipasangkan tepat satu dengan himpunan di daerah kawan. Sehingga kita punya namanya daerah nilai. Jadi yang sebelah kiri ini, dilihat dari arah panahnya ya, kiri ini daerah asal, sebelah kanan lawannya itu panahnya kan mengarah ke kanan tuh daerah kawan. Yang punya pasangan di tempat sebelah kanan tuh namanya daerah nilai atau range. Jadi yang ini disebut domain, yang ini disebut range. Kalau gabungan yang ini lingkaran himpunannya namanya kodomain atau daerah kawan. Oke. Kalau seperti ini tolong diperbaiki yang ini. Gx sama dengan X kuadrat, di mana himpunan asalnya adalah bilang real. Jadi artinya kalau dia G min 2 itu artinya 4. Min 2 dikuadratkan 4. G min 1 dikuadratkan 1. G 0 berarti 0. G1, 1. G2, 2 dikuadratkan, karena fungsinya kan X kuadrat. 2 dikuadratkan 4. Jadi tolong perbaiki yang garis 2 ini dihapus. Yang saya buat hilang. Ya, jadi yang sebelah kiri, min 2, min 1, 0, 1, 2 itu namanya daerah asal. Sedangkan sebelah kanan tanda panah, dari 0 sampai 4 itu daerah kawan. Yang mendapat pasangan di sini itulah yang disebut dengan range atau daerah nilai. Cara menuliskan fungsi, jadi kita pakai huruf tunggal, F atau G atau F, terserah, mau kecil atau besar. Jadi kalau Fx itu bacanya, terkadang kita bacanya Fx, atau F dari X, atau F pada X. Dari dulu sekolah SMP udah kan. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Jadi sederhanakan cari F4. Artinya 4 itu disubstitusikan terhadap semua nilai X di sini. Jadi kalau F4 artinya 4 dikuadratkan dikurang 2 kali 4. 16 dikurang 8, 8. F4 ditambah H. Setiap X diganti 4 ditambah H. X kuadrat berarti 4 ditambah H kuadrat. Dikurang 2X. 2 kali 4 ditambah H. Ya, tinggal diuraikan. Saya uraikan sedikit. 4 ditambah H kuadrat. Hati-hati. Bukan 4 kuadrat ditambah H kuadrat. Ya, ini A plus B kuadrat. Jadi 4 kuadrat plus 2 kali 4 kali H plus H kuadrat. Jadi 4 kuadrat itu 16. 2 kali 4 kali H itu 8H. Yang ini H kuadrat. Min 2 kali 4 min 8. Min 2 kali H min 2H. Selesaikan tinggal ya. 16 kurang 8, 8. 8H dikurang 2H, 6H. Yang ini H kuadrat. Yang C, F4 tambah H dikurang F4. F4 tambah H udah didapat hasilnya di B. 8 ditambah 6H dikurang H kuadrat. Dikurang F4. F4 ada di A, dikurang 8. 8 kurang 8, 0 ya. Jadi 6H plus H kuadrat. Soal yang D, F4 tambah H dikurang F4 dibagi H. F4 tambah H kurang F4 ada di C soalnya. 6H tambah H kuadrat dibagi H. Ini juga sering salah. Terkadang coretnya tinggal H dengan H. Nggak bisa karena dihubungkan oleh tanda tambah maupun kurang, artinya tiap suku harus dibagi dengan H. Kalau nggak faktorkan. H kali 6, 6H. H kali H, H kuadrat dibagi H. Dicoret ya tinggal. Nah, seperti ini baru boleh coret ya. 6 tambah H. Oke, koreksian kuisnya udah selesai. Nanti saya share habis kuliah. Banyak juga yang kecil. Ini pertemuan ke-7 harusnya ya. Ini saya ngulang yang kemarin. Minggu depan berarti itu sudah meet pertemuan ke-8.
pertemuan ke-8 mid. Ya, jadi bahannya tetap dari awal sampai yang hari ini. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Lihat di e-learning pertemuan 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yang banyak itu yang pertemuan 6 dengan 7 porsi bahannya. Nih, kalau X kuadrat tambah 1. Katanya daerah asalnya dirinci min 1, 0, 1, 2, 3. Min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi cari daerah kawannya. Substitusikan F min 1. Berarti min 1 kuadrat tambah 1. 1 tambah 1, 2. F0. 0 kuadrat tambah 1. 1. F1. 1 kuadrat tambah 1. 2. F2. 2 kuadrat tambah 1. 5. F3. 3 kuadrat tambah 1. 10. Jadi tinggal substitusi dihubungkan. Min 1 pasangannya 2. 0 pasangannya 1. 1 pasangannya 2. 2 pasangannya 5. 3 pasangannya 10. Jadi kalau ini daerah asal, jadi daerah hasil 1, 2, 5, 10. Seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Daerah asal, daerah nilai, daerah kawan? Ada yang bingung seperti ini? Yang ini daerah asal. Misalnya gini, carilah daerah asal. Jadi kayak ini, bila mana suatu fungsi daerah asalnya tidak dirinci, dimaksud dirinci ini nih. Ini dirinci, dia sebutin benar daerah asalnya min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau tidak dirinci, maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar. Di pertemuan pertama saya udah jelasin bilangan real, himpunan semua bilangan. Jadi kalau nggak dijelasin itu namanya himpunan bilangan real atau yang disebut dengan daerah asal alamiah. Jadi cari daerah asal alamiah untuk fx sama dengan 1 per x min 3. Fx sama dengan 1 per x min 3. Jadi daerah asal alamiah adalah himpunan x elemen bilangan real, R cantik ini real, di mana kalau pecahan di bawahnya ini, x min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak boleh sama dengan 3. X elemen real, x tidak boleh sama dengan 3. Karena 3 itu untuk menghindari pembagian dengan 0. Karena kalau 3 kurang 3 kan dia 0. 1 bagi 0, tak apa? 1 bagi 0. Tak terhingga. Ya, tak terdefinisi, tak terhingga. Sekarang kalau ini, akar GT sama dengan akar 9 dikurang T kuadrat. Carilah daerah asalnya. Jadi daerah asal itu, ini karena ini fungsinya T, jadi tidak selalu X ya, boleh A, boleh B. Karena fungsinya T, jadi himpunan T elemen R, di mana dalam akar ini nggak pernah negatif, ya kan? Ingat aja sih, dalam akar nggak pernah negatif. Kalau pecahan, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau akar, dalamnya nggak boleh negatif. Jadi 9 dikurang T kuadrat besar sama dengan 0. 9 dikurang T kuadrat besar sama dengan 0. Jadi, 9 besar sama dengan T kuadrat, atau T kuadrat kecil sama dengan 9. Jadi kurang lebih T kuadrat kecil sama dengan 3. T-nya ya. Nilai mutlak ya, karena 9 itu plus minus 3. Nih. Atau ada yang cara nulisnya lain, T elemen bilangan real. Ini kan ada yang T plus 3, T min 3 gitu ya. T-nya sama dengan 3, min 3, T-nya sama dengan 3. Min 3 dengan 3. Jadi kalau uji 0, gitu ya, untuk yang positif. Nah, jadi boleh T elemen R, di mana min 3 kecil sama dengan T, kecil sama dengan 3. Nah, itu boleh. Yang ini boleh, yang ini boleh. Kemarin kan udah belajar yang nilai mutlak.
Kalau dalam selang dibuat dalam interval tutup, karena tandanya kurang dari sama dengan. Jadi min 3 sampai 3. Ibu, Kenapa? enggak Bu, salah lihat tadi. Kasih. Oke. Itu ya, kalau daerah asalnya tidak rinci, berarti himpunan bilang real. X elemen real, tapi ada syaratnya. Ingat aja kalau pecahan tidak boleh sama dengan 0, kalau akar harus lebih besar sama dengan 0. Karena akar 0 ada, tapi akar negatif itu imajiner. Grafik fungsi. Fx sama dengan x kuadrat min 2. Nah, saya buat sini ya, x kuadrat min 2. Jadi gambar fungsi, ingat nggak? Cari titik potong ya. Kadang dulu diajarin tipot, titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Y rumusnya itu X fungsinya X kuadrat dikurang 2. Jadi kalau Y-nya 0, X kuadrat min 2. Jadi X kuadrat sama dengan 2. Jadi X-nya plus minus akar 2. Jadi bisa positif akar 2, bisa negatif akar 2. Jadi akar 2,0 atau min akar 2,0. Sekarang tipot sumbu Y. Berarti X-nya 0. Y itu X kuadrat dikurang 2. X-nya 0. 0 kuadrat dikurang 2. Min 2. Titiknya X, Y. 0, min 2. Ini min 2. Akar 2,0 di sini. Min akar 2,0 di sini. 0, min 2 di sini. Dihubungkan dapat grafik seperti ini. Jadi kalau ditanya daerah asal, ini kan semua bilangan nih. Daerah asal adanya X, di mana X elemen bilangan real. Daerah hasilnya, ini kan gambar grafiknya nih. Yang hitam ini gambar grafiknya. Semuanya naik ke atas kan? Jadi ini sumbu Y. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Jadi artinya batasnya gini. Nah, grafiknya kan terus ini kalau tarik. Nih, tarik terus. Artinya Y lebih besar sama dengan min 2. Nggak pernah dia ke bawah, naik terus. Ini daerah hasilnya. Y elemen R, di mana Y lebih besar sama dengan min 2. Sedangkan X-nya bilang real terus. Ini sepanjang sumbu X-nya garis mendatarnya X terus. Nggak tahu keberapa. Sepanjang bilang real. Sebelum ke fungsi genap, fungsi ganjil, ada pertanyaan nggak yang ini? Rekordan saya itu sebenarnya yang saya pakai di semester kemarin. Jadi saya sengaja ulang lagi hari ini. Jadi kamu bisa baca nonton berkali-kali lah kalau masih bingung. Sekarang fungsi genap, fungsi ganjil. Fungsi dikatakan dia fungsi genap kalau ini f min x sama dengan fx. Enak juga kalau dia merinci pangkat X-nya genap. Contohnya X kuadrat min 2. Pangkatnya 2 kan? 2 itu genap. Fungsi ganjil, F min X sama dengan min Fx. Nah, hati-hati ya. F min X sama dengan Fx, F min X sama dengan min Fx. Jadi ada satunya min, satunya enggak. Kalau dia min namanya fungsi ganjil. Atau pangkatnya ganjil, X pangkat 3 kurang 2X. Ini pangkat 3, ini pangkat 1. Semua pangkatnya bilang ganjil, jadi dia fungsi ganjil. Kalau ini X-nya cuma X kuadrat kan, pangkat genap. Itu cara mengeceknya. Mengecek pangkat-pangkatnya. Kalau pangkat-pangkatnya genap, berarti dia fungsi genap. Kalau pangkat-pangkatnya ganjil, berarti dia fungsi ganjil. Gitu. Tapi bisa juga bukan genap, bukan ganjil. Makanya kita perlu kayak gini. Kalau dia genap, berarti F min X sama dengan Fx. Kalau dia ganjil, berarti F min X sama dengan min Fx. Nah, contohnya gini. Seperti ini. Ini pangkatnya 3. Ini pangkatnya 1. Tapi di bawah ada 4, ada 2. Apakah ini genap, ganjil, atau bukan keduanya? Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa ini genap. Kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa ini ganjil. Tapi juga tidak bisa bilang bukan keduanya. Makanya kita buktiin dulu. Ini fx ya. Berarti cari f min x dulu. Setiap x diganti min x. Jadi min x pangkat 3. Ditambah 3x, 3 kali min x, dibagi x pangkat 4, berarti min x dipangkatkan 4, dikurang 3, min x-nya dikuadratkan, ditambah 4.
min X pangkat 3, min 3X. Ini saya kelompokkan sini. Min X dipangkatkan 4, X pangkat 4. Min X dikuadratkan, X kuadrat. X kuadrat kali min 3 X kuadrat plus 4. Ini min ya. Ini sama dengan min Fx. Karena ini itu Fx. Jadi ada min depannya jadilah min Fx. Fx sama dengan min Fx. Balik lagi ke sini. Sorry. F min X ini ya. Ini F min X. Jadi F min X sama dengan min Fx. F min X sama dengan min Fx. F min X sama dengan min Fx. Fungsi ganjil. Makanya dia disebut dengan namanya ganjil. Gitu. Nah, dua fungsi khusus sekarang ya. Fungsi nilai mutlak, itu kalau tanda mutlak. Kalau double mutlak ini namanya fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi fungsi nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya positif, besar sama dengan 0. Jika dia negatif, nilainya akan min X. Kalau seperti ini, fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kalau mutlak biasa ya, mutlak dari min 3,1 artinya 3,1. Mutlak dari 3,1 ya juga 3,1. Jadi kalau mutlak dari min 5,6 ya 5,6 gitu ya. Mutlak dari 7,2 berarti 7,2. Kalau double mutlak seperti ini, fungsi bilangan bulat terbesar, berarti kita bulatkan yang terbesar. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi bilangan bulat terbesar dari min 3,1. Jadi min 3,1 itu antara min 4 dengan min 3. Kalau di garis bilangan, min 3,1 itu di sini kan. Kalau negatif hati-hati ya. Jadi yang kecilnya min 4. Kalau negatif kan gitu kan, min 4 dengan min 3. Yang lebih kecil min 4. Jadi, nih, fungsi bilangan bulat terbesar dari min 3,1 adalah min 4. Bagaimana kalau 3,1 positif 3,1? Berarti sini 3, sini 4 kalau garis bilangan. Nah, yang paling kecilnya ngarahnya kemana? Ke 3, bukan ke 4. Ya. Kalau fungsi bilangan, kalau fungsi mutlak, itu sama. Fungsi mutlak dari min 3,1, hasilnya akan sama dengan fungsi mutlak 3,1. Kalau fungsi bilangan bulat terbesar, fungsi bilangan bulat terbesar min 3,1 hasilnya akan berbeda dengan fungsi mutlak bilangan 3,1. Yang ini min 4, yang ini 3. Nah, ini berapa jadi coba? Kalau min 4,8. Berapa? Fungsi Min bilangan bulat. Min 5 apa 5? Min 5. Min 5. Oke. Kalau ini 4,8-nya? 5. 4,8? 4. 4. Hati-hati ya, bukan dibulatkan. Bilangan bulat terkecil ya. Berapa? Fungsi mutlak fungsi bilangan bulat terbesar dari min 11,3. Min 12. Ya, gitu ya. Kalau 11,3 berapa? 11. Ya, gitu. Ini kalau digambarkan fungsi mutlak X. Jadi kita pakai titik ya kalau gambar gitu. Jadi kalau dia 0 ya. 0 kan? Kalau dia 1 berarti 1, benar nggak? Kalau mutlak dari min 1 juga 1. Mutlak dari 2, 2. Mutlak dari min 2, 2 gitu kan? Mutlak dari 3, 3. Mutlak dari min 3, 3. 0,0 di sini. 1,1 kurang lebih di sini. Min 1,1. Ya. 2,2. Ini kan? Paham ya? Garis bilangan ya. ST kan udah. Min 2,2. Ini. Oh, garis saya berarti nggak rapi ya. Ini tarik sedikit ya. 3,3.
min 3, min 3 sini ya. Jadi kalau dihubungkan dapatlah garis ini. Itu namanya gambar fungsi mutlak. Tuh. Kalau yang sebelah sini, double mutlak atau fungsi bilangan bulat terbesar. Ini kok ada hitam putih seperti ini. Nanti sebelum saya ke sini, yang sebelah sini udah paham belum? Fungsi mutlak X ini. Jadi substitusikan ke angka, ya. Baru bisa digambar, kan? Jadi kalau ngambilnya ada angka positif, ada angka negatif. Kalau seperti ini bukan semau kita ya, ada hitam, ada putih, ini interval. Jadi saya buat dulu fungsi bilangan bulat terbesar 0 ya 0 gitu kan. Fungsi bilangan terbesar daripada 0 misalnya 0 kan terus ya ada 0,1, 0,2 sampai 0,9 deh. Jawabnya berapa? 0,9. 0 tetap kan? Kalau 1 gitu ya. Kalau 1,9 pun jawabannya masih 1. Kalau 2 benar ya? Kalau 2,9 itu kan? 2. Sorry, 2 ya. Kalau saya negatif sekarang. Min 0,9 berapa jadinya? Min 1. Min 1. Oke. Kalau min 1,9? Min 2. Min 2. Kita gambar ya. Jadi yang dalamnya X ya, yang sama dengan setelah sama dengan itu Y, 0,0 ini. Nah, pas masuk 0,0. 0,9 pun masih 0. Ini kan 0,1 terus ya saya buat sini. Nih, sampai merah-merah ini. Pas bilangan bulat terbesar 1 itu 1. Jadi dia bukan di 0 lagi. Di sini dia 1. Paham nggak? Pas angka 1 dia bukan di 0. Kalau sini 0 namanya. Dia udah 1 kan 1,1. 1, 2, itu 1, 1, 9 pun sampai 1. Tapi sampai pas angka 2, nilai mutlak 2 itu nilainya 2. Jadi bukan sini. Jadi ini putih, makanya intervalnya buka. Ini 2 masuk lagi. Nah, gitu ya. Jadi makanya yang pas di angka 2, dia bukan 1, tapi udah ke 2. Pas X-nya 3, bukan di 2, tapi di 3-nya sudah. Naik terus gitu. Ini turun gambar saya ya. Sorry, ini paskan di tempat 2 nanti ya. Nah, itulah jadi ada interval yang buka. Lihat kalau ini. 0 dengan 0. Min 0,9 itu sudah di min 1. Nih min 0,9. Nah, terus. Oke. Jadi dia seperti yang namanya fungsi tangga, kita nyebutnya. Oke, screenshot aja ya. Jadi nggak usah nyatet ya. Nah, ini. Jadi F1-nya berapa? Kita coba latihannya. F1 berarti berapa? 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 1. Hati-hati yang di pangkat 3 cuma 1 ya. Jadi 3 tambah 1, 4. F min 2. 3 kali min 2 pangkat 3 ditambah min 2. Min 2 pangkat 3 itu min 8. Kali 3, min 2, 4. Min 2. Min 2, 6. FK. 3, X-nya ganti K. 3 pangkat 3 ditambah K. F3X. 3 kali 3X dipangkatkan 3 ditambah 3X. 3X pangkat 3 itu 27 ya. X pangkat 3. 3 kali 27, 81. Nah, seperti itu. Oke. Carilah daerah asal alamiah. Kalau seperti ini, yang nomor 2 sekarang. Kan pecahan ini. Pasti himpunan bilangan real. Ini X ya fungsinya. Jadi X elemen real. Di mana? Nah, pecahan. Saya selalu bilang kalau pecahan, di sini kita cari dulu. Yang bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kalau difaktorkan,
min 3 tambah 2. Min 1, oke. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan min 2. X-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi buat X bilangan elemen real, di mana X tidak boleh sama dengan min 2, atau X tidak boleh sama dengan 3. Tuh. Kalau akar, tulisan saya muncul kan ya? Muncul, Bu. Yang warna biru-biru ada kan ya? GY, kalau akar seperti ini. Akar, tapi pangkat min 1. Jadi ini sebenarnya kalau pangkat min 1 itu akar seper Y plus 1 gitu ya. Kan jadi seper. Syaratnya apa? Dalam akar itu tidak boleh sama dengan, harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nanti himpunannya X elemen real juga, bukan X lagi, sorry. Fungsinya sudah Y. Y elemen real. Nah, bagian akarnya itu, buat di sini, 1 per Y plus 1 harus besar sama dengan 0. Jadi Y-nya harus besar sama dengan 0 gitu ya. Terus pecahannya apa? Yang bagian bawah tuh Y plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Y tidak boleh sama dengan min 1. Jadi ini aja yang diambil kan, tidak boleh sama dengan min 1. Tapi harus lebih besar sama dengan 0. Y-nya besar sama dengan 0. Oh, nanti coba lagi dikerjakan lagi sampai ngeliat jawaban dari saya ini. Saya sudah di foto atau di screenshot dulu, biar saya bisa ke 3 sampai ke 5. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Ya, share screen. Sudah keluar whiteboard-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu ada fungsi ft 4t pangkat 3. Cari dan sederhanakan fa plus h dikurang fa dibagi h, katanya gini. Jadi t-nya diganti a plus h. Jadi 4 kali a plus h pangkat 3, a-nya fa. fa berarti t-nya ganti a. 4 a pangkat 3, 4a pangkat 3 dibagi h. Seperti itu. Tinggal beresin 4. A tambah H pangkat 3. Kalau kalian nggak bisa, jadi kayak gini. A tambah H kuadrat kali A tambah H. Ya kan kalau pangkat 3 tuh. Diuraikan kalau A plus B kuadrat berarti A kuadrat plus 2AH plus H kuadrat. Kali A plus H. Jadinya A pangkat 3. Nanti kali gini ya. A kali H. A kuadrat H. 2AH kali A. 2A kuadrat H. 2AH kuadrat. AH kuadrat tambah H pangkat 3. Itu berapa ya? H pangkat 3. 3A kuadrat H. 3AH kuadrat plus H pangkat 3. Jadi buat di sini. H pangkat 3. 3A kuadrat H. 3AH kuadrat tambah H pangkat 3. Dikurang 4A pangkat 3 dibagi H. Kalikan 4 dengan dalamnya. 4A pangkat 3. 12A kuadrat H. 12AH kuadrat. 4H pangkat 3 dikurang 4H pangkat 3 dibagi H. Diberesin ya.
Jadi 12A kuadrat H, 12AH kuadrat, 4H pangkat 3 dibagi H. Jadi kalau semua dibagi H, harus bagi H semuanya. 12A kuadrat plus 12AH plus 4H kuadrat. Nih. Kalinya tuh agak teliti. Soalnya kalau salah ya udah, bawahnya juga salah semua plus minusnya. Oke, udah boleh saya hapus? Ada yang mau bertanya yang ini? 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Nomor 1, 2, 3. Saya hapus ya. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau diulang? Ini saya belum masuk materi hari ini, masih minggu lalu nih. Oke, saya hapus ke nomor 4 kita. Cari apakah fungsi itu ganjil, genap, atau tidak satupun. Dan sketsakan grafiknya. Oke. Gx sama dengan X per X kuadrat min 1. Jadi kalau kita harus nyari apa? G min X dulu ya. Fungsi ganjil jika apa tadi syarat fungsi ganjil? Ini fungsi genap. G min X sama dengan min G X. Nah, itu kalau fungsinya ganjil. Kalau genap? G min X sama dengan GX. Nah, gitu. Jadi kita cari G min X. Nanti kalau F ganti F. X-nya diganti min semua. Jadi min X, X kuadrat. Berarti min X dikuadratkan kurang 1. Min X dikuadratkan X kuadrat min 1. Sama nggak dengan min GX ini? Ini kan GX ya. Ya. G min X sama dengan min GX. Berarti dia fungsi ganjil. Benar nggak? Benar, Ya. Nah, kita cek. Benar nggak dia genap? Apakah G min X itu sama dengan GX? Enggak kan? G min X itu kita dapatnya ini. Min X per X kuadrat min 1. Sedangkan GX itu nggak ada negatif biaya pembilangnya. Jadi dia tidak sama. Jadi ini bukan fungsi genap. Dia fungsi ganjil, tapi dia bukan fungsi genap. Tuh. Kalau sketsa grafik, saya lebih cenderung masukkan angka. Jadi G dari negatif ya kita masukin. Dikit aja, min 1. Berarti substitusikan X-nya dengan min 1. Min 1 per min 1 kuadrat itu 1 kurang 1. Nah, ini udah terdefinisi. Kalau G0, 0 per 0 kuadrat kurang 1. 0. G1, 1 per 1 kuadrat dikurang 1. Udah mulai kelihatan nggak jelas ya. Kalau G-nya 2. 2 per 2 kuadrat itu 4 ya. 4 kurang 1. 2 per 3 gitu ya. Sketsa bilangannya. Kalau 0 pasangannya 0. Kalau 2 pasangannya 2 per 3. Nah gitu lah nanti ya. Terus nanti dia nggak jadi seperti ini. Kalau G-nya min 2, berarti min 2 per min 2 kuadrat itu 4. 4 kurang 1.
Min 2/3 di sini berarti. Mungkin dia gitu. Terus sketsa grafiknya. Oke, saya hapus ya. Saya ke nomor 5 ya. Sudah? Boleh dihapus belum ini? Boleh, Bu. Oke, nomor 5. Fx sama dengan mutlak dari 2x. Ganjil, genap, atau bukan keduanya. Ada mutlak. Jadi cari f min x. Mutlak dari min 2x. Kalau mutlak ya pasti positif. Benar kan ya? Pasti sama kan? Berarti ini dia tuh. Ini kan 2x ya. Ini juga 2x. Jadi fx dia sama dengan f min x. Fungsi apa ini? Genap. Ya, jadi fungsi genap. Diminta sketsa grafik ya, kalau x-nya min 1, berarti f sama dengan 2 kali min 1. F min 2 ya, mutlak dari min 2 itu 2 ya kan? Kalau x-nya 0, mutlak dari 2 kali 0. Mutlak dari 0, 0. Kalau x-nya 1, 2 kali 1. Mutlak dari 2, 2. Kalau x-nya 2, 2 kali 2. Mutlak dari 4. Gitu ya. Gambar garis bilangan. Min 1,2. Ini min 1. Ini min 1,2. Kurang lebih seperti ini. 0,0. 1 dengan 2. 2 dengan 4. Nanti ke sini 4-nya ya. Nanti gini, jadi kalau dihubungkan. Nah, gitu ya. Kalau fungsi mutlak dia bentuk kayak huruf T. Oke? Sudah? Di-screenshot-kan? Sudah, Bu. Yang baru join hari ini, tolong ini tanda tangan daftar hadir dulu. Kemudian minggu depan berarti kita UTS ya. Karena pertemuan ke-8 tuh UTS. Bahannya dari awal, tapi banyak ke materi 6 dan 7. Ini yang saya jelasin ini sebenarnya masih ke 6. Sudah ini? Keluar PPT-nya? Keluar, Bu. Operasi pada fungsi ya, ada jumlah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada pangkat. Nah, jadi kalau kita punya fungsi fx dengan gx, lihat operasi yang diminta itu apa. Jadi kalau kali, nanti tinggal dikali fx kali gx. Kalau mau dikurang, dia dikurang. Kalau bagi, dia bagi. Ini nggak usah diperhatiin aja daerah asalnya. Tadi saya udah kasih pengantar, ini enggak. Ini kan saya pakai ada ngajar di MIPA ya. Oke. Jadi kalau fx tambah gx itu artinya fx tambah gx. Ini fungsi f, ini fungsi g. Kalau kurang berarti fx kurang gx. Kalau kali dikalikan, kalau bagi dibagi. Gitu ya. Nih. Ada fungsi f, ada fungsi g, f tambah g, tinggal f tambah g, f kurang g, f kali g, f bagi g, f pangkat 5, berarti fungsi f dipangkatkan 5. Oke. Komposisi, ingat nggak? G bundaran f. GFX, berarti f-nya masuk ke g. Kalau FOGX, G-nya masuk ke dalam F. Lihat dari yang dalam dulu. Ya.
Kalau fx sama dengan 6x dibagi x kuadrat min 9. Gx-nya sama dengan akar 3x. Cari f bundaran G12. F komposisi G12, artinya FG12. Cari dulu G12. Jadi G12. G12. X-nya diganti 12. 3 kali 12. Jadi akar 36. Makanya F akar 36. Akar 36 masukkan ke sini. F akar 36. 6X berarti 6 kali akar 36. Terus, kenapa saya menjadi gini ya, sorry ya. Akar 36 ya 6 aja dibuat gitu ya. Jadi F6 itu sama dengan 6 kali 6 per X kuadrat dikurang 9. 6 kuadrat dikurang 9. Jadi 36 per 36 dikurang 9. 27. Disederhanakan 3. Cari FOGX. F bundaran GX. Itu sama dengan F GX. G-nya masuk ke F. Jadi F-nya tetap. GX itu apa? Akar 3X. Substitusikan. Akar 3X ini masukkan ke dalam fungsi F semuanya. 6X berarti 6 kali akar 3X. X kuadrat min 9 berarti akar 3X dikuadratkan dikurang 9. 6 kali akar 3X ya. Biarkanlah tetap kayak gitu. 6, jangan kamu buat akar 18, nggak bisa. Akar 3X dikuadratkan. 3X. Gitu ya. Min 9. Sampai sini udah oke. Ini kenapa gini? Karena mau dikecilin. Mau dibagi 3 semua, oke. 6 bagi 3 jadi 2. Yang akar nggak dibagi. 3X bagi 3 jadi 1X. Min 9 bagi 3 jadinya 3. Oke, yang ini daerah asalnya skip aja. Sebenarnya tahu dari mana daerah asal ini? Ini kan pecahan ya. Jadi, X min 3 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 3. Terus akarnya, yang dalamnya 3X besar 0. Jadi, X-nya harus lebih besar daripada 0. Jadi, kalau gambar garis bilangan, besar sama dengan ya. Kalau akar tuh. Jadi, ini ada 0. 0-nya ikut karena ada sama dengan. 3-nya tidak boleh sama dengan, berarti bolong. Jadi, daerahnya kan gini ya, semuanya. Jadi dari 0 sampai 3, nih. Dari 0 sampai 3, 3-nya nggak ikut. Jadi lagi dari 3 sampai tak hingga. Ini intervalnya buka. Nah, ini latihannya. Jadi F tambah G2 berapa? Ini saya bahas saja nih. F tambah G2 artinya F ditambah G. Ini gampang ya. Jadi X per X min 1 ditambah G-nya dulu. Nah, ini F tambah G. Ada 2, substitusikan angka 2. 2 per 1, 1 tambah 4, 5. 2 per 1 itu 2 tambah akar 5. Nah, biarkan seperti itu. F titik G, bukan bundaran ya. F kali G tapi 0 kali berarti. X per X min 1 dikali. Nah, tinggal masukkan angka 0-nya. 0 per 0 kurang 1. 0 bagi min 1, 0 ya. Akar 1 tambah 0 kali akar 1. 0 kali 1, 0. Gitu ya. GF3. G per F ya. Berarti akar 1 plus X kuadrat itu G dibagi F. Pecahan kalau dibagi dibalik kan. X min 1 per X. Substitusikan angka 3. 3 kuadrat itu 9 ya. 3 kurang 1 dibagi 3. Akar 10. 3 kurang 1, 2 per 3. Nah, jawab aja 2 per 3 akar 10. F bundaran G0 berarti F G0. G0 dulu cari. Akar 1 tambah 0 kuadrat. Akar 1, jadi 1 ya. Jadi F 1. Substitusikan 1.
X per X min 1, berarti 1 per 1 min 1. 1 per 0. Ya. GOF 0. G F0. F0 tadi masukin 0 dibagi 0 kurang 1. 0 dibagi min 1 berapa? Bilangan 0 dibagikan apapun jadi 0 ya. Jadi G 0. Nah, masukkan ke G0 udah dapet ya tadi ya 1 ya. Jawabnya 1. Oh ya, latihannya dikerjakan lagi, dicoba-coba. Oke, screenshot dulu, saya masuk ke pertemuan 7. Udah ya? Oke, kita ke limit. Sudah pernah juga, nggak ada sesuatu yang baru, nanti sampai akhir semester pun kamu udah belajar semua dulu, cuma pengulangan aja. Keluar PPT-nya? Keluar, Bu. Oke, saya akan jelasin sedikit. Kamu pasti udah tahu, yang sudah tahu rumus the king lah, yang paling cepat caranya, tapi konsepnya saya emang harus tahu. Jadi, limit X mendekati C. Ingat nggak bacanya? Ini ya, limit X mendekati C untuk Fx sama dengan L. Ya, artinya bila mana X dekat tapi nggak sampai ke C, maka Fx dekat ke L. Kalau seperti ini, limit X menuju 3, 4X min 5. Artinya, substitusikan angka 3 ke sini kan ya? Jadi 4 kali 3 kurang 5. 12 kurang 5 berarti 7. Ini biasanya kalau udah buat limit, X menuju 3 ini dalam kurung. Artinya semua yang dalam kurung ini dilimitkan. Kita suka nulisnya gini. Kalau seperti ini, artinya yang dilimit cuma 4X aja, 5-nya enggak. Gitu ya. Jadi usahakan pakai kurung kalau semuanya mau dilimitkan. Kalau seperti ini, jadi limit X menuju 3, X kuadrat kurang X kurang 6 dibagi X min 3. Faktorin ya. Ini faktor, nanti dicoret. Jadi limit X mendekati 3, X plus 2. X-nya diganti 3. 3 tambah 2 berarti 5. Ada yang dulu belajarnya turunan ya, gini ya. X kuadrat jadi 2X ya. Turunan dari X min 1. Turunan dari X 1. Boleh 2 kali 3, 6, kurang 1 bagi 1. Sama ya, 5. Kalau dulu ada belajarin cara cepatnya. Ada limit kiri, ada limit kanan. Jadi kalau tanda-tanda plus ini, itu artinya X dekat, tapi pada sebelah kanan C. Kalau limit kiri, X menuju C min ini, X dekat, tapi pada sebelah kiri C. Jadi ada teorema, limit X mendekati C, Fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan nilai limit kanan. Limit kiri artinya pendekatan dari kiri, limit kanan ya pendekatannya dari kanan. Nah, kita coba. Ini. Gimana ini? Nomor 1 berapa? Akan dicoba. 6. 2. 2 kali X-nya ganti 3 dikurang 8. 6 kurang 8. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan negatifnya. Yang nomor 2 berapa? Limit X mendekati 3, 2 per X tambah 1. Berarti 2 per 3 tambah 1. Oke, mau dibuat 1, 2 per 3, oke. Mau disamakan penyebut dulu juga boleh. Yang 3 berapa ya nomor 3? X menuju min 2. Berarti X kuadrat. 3 kali min 2 tambah 1. Min 2 dikuadratkan berapa? 4.
4. Min 3 kali min 2. Min 6. Terus 6. Jadi 11. Gitu ya. Yang nomor 4. Yang penting dia nggak 0 per 0 gitu aja kan kalau limit ini. 4 ya. Jadi 4 tuh berarti akar 9 ditambah 4 kuadrat. Bawahnya 4 kurang 3. 9 tambah 4 kuadrat berarti 9 tambah 16. 4 kurang 3, 1. Akar 9 tambah 16, akar 25. Berarti 5. 5. Yang nomor 5, akar 3. Jadi hati-hati ya. Akar 12 dikurang akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dipangkatkan 4. Akar 3 dikuadratkan 3. 3. Akar 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 berarti 9 ya kan? Yang bingung akar 3 pangkat 4. Artinya akar 3 kali akar 3 sampai 4 kali. Nih. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 9. Akar 12 kurang 3. Akar 9 dibagi 9. Jangan jawab 1. Hati-hati. Akar 9 itu 3 ya. Nah, itu jawabannya. 3. Oke, ada pertanyaan enggak? Latihan sering-seringnya, saya udah ngasih link buku kalkulus itu di sana. Soal-soal MIT, kemarin juga soal kuis, semua saya ambil dari situ. Latihannya banyak. Saya ambil yang sesimpel mungkin. Nggak jauh dari materi yang saya kasih. Sudah ini? Oke, saya hapus ya. Ini teorema limit. Nih saya jelasin, sebenarnya kalian udah tahu. Kalau di matematik sebenarnya nulisnya itu teorema ya. Jadi hal yang mendasari mendukung pengerjaan. Limit X menuju CK. Jadi limit dari konstanta itu konstanta. Limit X menuju C untuk X artinya X diganti C. Kalau ada konstanta dikalikan fungsi, konstantanya boleh dikeluarkan baru dikalikan limitnya. Kalau limit dari dua fungsi ditambah, jadi cari limit masing-masing baru ditambah boleh. Kurang juga gitu, kali juga gitu sama dengan bagi. Kalau limit fx pangkat n, berarti cari limitnya dulu baru dipangkatkan n. Oke, ya. Limit dari akar, boleh akarnya dikeluarkan, jadi cari limit di dalamnya. Ini ngerjainnya pakai aturan limit. Jadi ini pengerjaan ya. Jadi kalau kami di matematik ya di MIPA sebenarnya ngajarnya harus sampai detail gini. Tapi karena kalian itu ilmu praktis cuma pakai, jadi terserah mau langsung oke, mau seperti biasa yang tadi, limit X menuju 3, 2X pangkat 4. Berarti 2 kali 3 pangkat 4. Hati-hati yang dipangkatkan itu 3 ya. 2-nya nggak ikut kan? Jadi 2 kali 81. 162. Bukan 2 kali 3 dipangkatkan 4, bukan ya. Jadi kalau mau dikerjakan sebenarnya gini, saya jelasin teorinya dikit, limit X menuju 3, 2X pangkat 4. Berarti 2-nya konstanta boleh dikeluarkan, limit X pangkat 4. Limit X pangkat 4 itu boleh, limit X dipangkatkan 4. Limit X menuju 3X itu kan 3. Sama aja kan? Kalau ini 4 kuadrat tambah 9 dibagi 4. Akar 16 tambah 9. Akar 25 bagi 4. Ini 5 per 4. Itu ya. Nih. Ayo kita kerjain sama-sama yang ini. Fx-nya 3, Gx-nya min 1. Jadi ini apa artinya?
Kalau seperti ini nih. Limit ada akar. 3 kuadrat Jadi plus akar 1 dulu ya. kuadrat. Jadi akar dulu. Aduh, kok jelek banget ya pen saya. Limit X menuju A. Gitu ya. F kuadrat X. Bu, kalau langsung ya udah oke, boleh aja sih. Nah, gitu ya. Jadi limit fx dikuadratkan. Fx kan 3 tuh, ada kuadrat itu. Jadi akar tetap dibuat. 3 kuadrat. Gx itu min 1, ada kuadrat. Jadi akar 9 tambah 1. Akar 10. Gitu ya. Kalau yang nomor 2 gimana? 2 kali fx berarti. 2 kali 3. Gx itu min 1. Fx sama Gx. 3 dikurang 1. 9 2 kali 3, 6. Suara saya. Ada yang dekat dengan HP ya? Zoom-nya. Oke, yang nomor 3. Gimana nomor 3? Akar pangkat 3Gx. Yang di akar cuma Gx ya, yang sebelahnya Fx plus 3 nggak ada akar, itu kali aja. Berarti akar pangkat 3 dari min 1, gitu ya. Fx itu 3, tambah 3. Akar pangkat 3 dari min 1 ya min 1 ya kan? 3 tambah 3, 6. Min 1 kali 6, min 6. Fx dikurang 3 pangkat 4. Fx-nya dulu ya. 3 dikurang 3 dipangkatkan 4. 0. Gitu ya. Kalau FT, dari tadi X terus Bu, ini kenapa T? Ya nggak masalah. Kalau dia T menuju A, ini kan FT juga. Sama aja kan? T min A GT kan, jadi ini sama aja. Fx jadi FT, Gx jadi GT. Jadi FT itu berapa? Mana FT? FT berarti 3 ya. Gitu kan? T menuju A, GT. GT berarti GX itu min 1. T itu menuju A berarti A kurang A. A kurang A itu kan 0. 0 kali min 1 ya 0. Jadi 3. Oke, sampai situ materi kita ya. Fungsi, limit, itu pasti akan banyak porsinya di soal UTS. Ini tolong di screenshot. Habis ini sebenarnya ada kontinuan fungsi. Saya tangguhkan dulu kontinuan fungsi, itu nanti setelah mid aja saya bahas. Jadi biar kalian nggak terlalu banyak. Koreksian tugas dengan kuis sudah selesai, tinggal saya input nilainya, nanti saya share di WAG. Kalau ada salah boleh dikoreksi, karena saya banyak kelas koreksiannya. Gitu ya, ada pertanyaan nggak fungsi sama limit hari ini? Latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Yang dari buku, sudah ada yang coba download belum ya kalkulus itu? Di situ ada latihannya, nanti dilihat, dicoba dikerjain. Nah, sebenarnya ada sedikit kekontinuan fungsi di sini. Nanti ini saya share lagi, nanti sudah meet ya. Kita bahas sedikit lagi di sini. Sebelum keturunan, nanti kita akan belajar turunan, integral gitu ya. Pelajari kembali ya, yang bab 1, yang tadi yang kemarin-kemarin sebelum kuis. Kemudian perbanyak yang di limit hari ini, sama yang di fungsi. Fungsi genap, fungsi ganjil, tolong dipelajarin, pahami lagi konsepnya.